فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Kita lanjutkan halaman 70, disimak yang punya kitab. Qala Asy-Syarih asbahullah Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Fa fi hadhihi an-nusus min al-kitab was sunnah dalilun sharihun ala ahammiyatil ilm. Maka di dalam nas-nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah terdapat dalil yang jelas dan gamblang mengenai betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Idza utliqa al-ilm fal muradu bihi al-ilmu asy-syar'i. Apabila diitlaqkan lafaz ilm, maka yang diinginkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa annahu minal fara'id al-mafruḍah ala kulli mukallafin min alamil ins wal jin. Sahih. Dan bahwasanya ilmu itu termasuk perkara yang wajib diwajibkan atas setiap makhluk yang terbebani syariat, dari baik itu dari alam jin maupun alam manusia. Jadi jin pun juga barakallahu fiik terbebani untuk mencari ilmu sebagaimana manusia, hanya saja beda alamnya. Paham ya, beda alamnya. Oleh karena itu syariat ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga syariat ini berlaku untuk manusia dan juga jin, bukan hanya manusia saja. Makanya jin ada yang mukmin, muslim, kafir, musyrik, munafik. Sebagaimana halnya manusia juga demikian. Kama sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim, baik lelaki maupun wanita. Hanya saja kalau wanita itu ada batasan-batasan dan juga ada kadarnya, tidak seperti lelaki. Paham ya? Kalau lelaki bebas, mau rihlah, pergi jauh, ya. Kemudian safar tanpa mahram pun bebas kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ada syarat-syaratnya. Manakala dia ingin mencari ilmu dengan jarak safar, ya tentunya ditemani oleh mahramnya, ya kan? Kemudian yang paling terbaik untuk seorang wanita adalah di rumahnya. Di dalam rumahnya yang paling terbaik di dalam kamarnya. Fi qa'ri baitiha, di dalam kamarnya yang paling dalam. Di dalam rumah yang paling dalam ya kamarnya itu. Itu yang paling terbaik. Dan itu pilihan Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik tempat wanita, bagaimanapun keadaannya, itu yang paling terbaik adalah di rumahnya. Pilihan siapa? Allah dan Rasulnya. Pilihan Allah sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Siapa yang milih ini? Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Rasul, apa kata Rasul alaihi wasallam? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Siapa mereka ini? Para wanita. Ini pilihan Rasul. Sudah ada pilihan Allah dan Rasulnya, kok tiba-tiba datang orang-orang yang bukan Rasul,
bukan pula syariat mengatakan lebih baik di pondok pesantren katanya. Allahul musta'an. Paham ya? Naam. Menunjukkan bahwasanya paling terbaik untuk perempuan itu di rumah. Tidak perlu belajar panjang lebar muluk-muluk sampai menjadi profesor doktorah misalnya, enggak perlu. Perempuan tuh ujung-ujungnya paham ilmu syariat, Al-Qur'an Sunnah, walaupun ala kadarnya, dia paling terpenting memahami hak-hak sebagai seorang istri kalau sudah menikah. Ujung-ujungnya dari IRT, ibu rumah tangga, paling terbaik sudah. Paham ya? Ngurusin keluarganya di rumah, ngurusin anak-anaknya, ngurusin suaminya. Kalaupun seandainya ingin lebih dari itu, biarkan laki-laki yang mencari ilmu. Dia bebas, lingkupannya luas kalau laki-laki. Dia akan berdakwah di luar, di dalam. Tapi kalau perempuan, lingkupannya memang itu. Paling terbaik sekitar rumah itu aja kalau perempuan itu. Paham ya? Tidak sibuk ngurusin, ngajar di luar, kemudian daurah sana, daurah sini, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, terbengkalai. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Fal muradu bihi al-ilmu al-wajib alladhi huwa fardhu 'ain. Masyaallah. Yang diinginkan dengannya ilmu yang wajib yang mana itu fardhu 'ain. La yasqut an ayyi mukallafin min dzakarin aw unsa. Yang tidak bisa gugur dari setiap orang yang terbebani syariat manapun, baik lelaki maupun wanita. Nah, ini fardhu 'ain. Seperti contohnya apa? Ilmu tentang salat 5 waktu. Salat 5 waktu fardhu 'ain atau tidak? Naam, tidak boleh diwakilkan. Wa fiha bayanu fadl ulama sahih. Dan juga di dalam dalil-dalil tadi kita lewati kemarin itu ya, matanya kemarin itu terdapat penjelasan keutamaan para ulama. Apa keutamaan para ulama? Pertama, para ulama barakallahu fiik, mereka memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan para ubbad. Paham ya? Daripada para ahli ibadah. Manfaatnya lebih bermanfaat para ulama karena apa? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Berbeda dengan abid ahli ibadah. Kalau ahli ibadah manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Mafhum? Ingat-ingat hadis kemarin yang kami nukilkan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan ahli ibadah itu bagaikan apa? Keutamaan bulan dibandingkan dengan apa? Dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Kalau bulan sinarnya, cahayanya dimanfaatkan banyak atau tidak? Sedangkan kalau bintang hanya kembali kepada dirinya. Bisa dipahami? Terbatas. Kita lihat. Kullun bihasabi ma 'indahu min al-'ilm. Masing-masing tergantung dengan apa yang dia miliki berupa ilmu. Wa yakfil ulama syarafan wa fadlan. Dan cukuplah ada pada para ulama kemuliaan dan keutamaan. Annahum warathatun nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil ummah. Lihat ini, bahwasanya para ulama mereka itu adalah pewaris para nabi. Ya, yang mendapatkan warisan dari para nabi dari kalangan umat ini. Apa warisannya? Al-ilmu syar'i. Warisannya ilmu syar'i, bukan dinar wala dirham, tapi warisannya ilmu syar'i. Naam, warasu anhu al-ilm. Mereka mendapatkan warisan berupa al-ilm min kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum yu'tabaruna safwatul khalqi. Jadi perhatikan ini, mereka ini para ulama, mereka dianggap sebagai makhluk pilihan fi mujtama'atihim, di masyarakat mereka. Likaunihim, kenapa? Dikarenakan keadaan mereka ahlul ilm. Lihat, likaunihim ahlul ilmi. Ahla ini khabar kaun. Kaun ini kalau dalam nahwu dia beramal sebagaimana fiilnya, kana yakunu kaunan. Sehingga likaunihim ahlul ilmi. Ahla mansub sebagai khabar kaun. Isimnya mana? Dhamir hak di situ, likaunihim, hak itu. Paham ya? Nah, dikatakan di situ fi mahali raf'in sebagai apa? Isim kaun. Karena kaun ini kan masdar kana yakunu kaunan, sehingga bacanya ahlul ilmi. Paham ya? Likaunihim, dikarenakan keadaan mereka ahlul ilm wal amal wat ta'lim. Karena para ulama itu mereka adalah orang-orang yang ahlul ilm, memiliki ilmu, wal amal, dan mengamalkan, wat ta'lim, dan mengajarkan ilmu. Jadi jangan cuma bermodalkan ilmu dia miliki, amalan dia lakukan, tapi ngajarkan enggak mau, jangan. Kalau ngajarkan itu
Tidak harus orang banyak di hadapannya. Minimalnya dia ngajarkan kepada keluarganya. Paham ya? Atau mengajarkan kepada saudaranya, atau ngajar kepada temannya. Itu kan juga mengajarkan. Paham ya? Ilm, amal, ta'lim. Inilah keadaan para ulama. Jadi ilmu dia miliki, amalan dia lakukan, ta'lim pun tidak dia luputkan. Paham ya? Makanya sangat disayangkan orang udah belajar jauh-jauh ke Timur Tengah, ya kan? Bertahun-tahun pulang ke Indonesia nggak mau ngajar. Alasannya malu, alasannya gengsi, alasannya sibuk dengan pekerjaan. Salah. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya walaupun dia tidak sampai Timur Tengah pun, ilmu dia miliki, ingat-ingat, sampaikan walaupun satu ayat. Tidak perlu muluk-muluk harus banyak orang di hadapannya, tidak. Keluarga, ingat keluarga. Balighu anni walau ayah, itu sifatnya umum. Satu ayat pun sampaikan. Untuk keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau sudah banyak orang misalkan, nah bisa tetangganya atau saudaranya. Jadi mengajarkan ilmu syar'i termasuk perkara yang dianjurkan di dalam syariat ini. Kita lihat, wa fiha at-targhib lil istimrar fi talab sahih biduni haddin wala nihayah. Bantahan orang-orang yang suka nyari apa? Gelar, titel, ijazah, rapot yang ujung-ujungnya apa? Enggak mau belajar lagi. Lihat ini. Di dalam hadis-hadis pendalil tersebut, kemarin kita lewati hadisnya di bab itu ya. Nah, barakallahu fiik, dan juga ayatnya terdapat pendalilan at-targhib, motivasi dan dorongan untuk senantiasa istimrar. Apa istimrar? Continue, berkesinambungan, terus-menerus fit talab dalam mencari ilmu. Lihat, enggak ada batasannya. Kalau sudah dapat gelar LC berhenti. Kemudian ngajar, kalau enggak dibayar enggak ngajar. Mengharapkan amplop dari manusia, mengharapkan pemberian manusia, kalau enggak dikasih amplop, enggak dikasih mukafaah, enggak ngajar. LC, lucu. Allah musta'an, barakallahu fiik. Kemudian ada juga yang gelarnya lebih tinggi lagi, bukan LC lagi, MST. Paham ya? MST itu lebih tinggi lagi. Paham ya? Yang disayangkan lagi, pernah belajar, na'udzubillah min dzalik ya, pernah belajar di hadapan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Beberapa tahun gitu ya, pulang ke Indonesia mah kuliah lagi. Demi mendapat gelar apa? Depan atau belakang, nyari gelar, biar masuk ke universitas ngajarnya katanya. Allahul musta'an, cari nama. Nah, diusut-usut ternyata apa? Pengen banyak followersnya, banyak pengikutnya, banyak pesertanya, biar viral, kemana-mana live streaming. Allahul musta'an. Kuliah lagi, bayangkan, sudah tahu bagaimana kuliah, sudah tahu kan? Universitas bagaimana? Campur baur laki-laki dan perempuan, ya kan? Tidak bisa menghindari ikhtilat. Lah kok malah kuliah lagi? Demi mencari embel-embel di belakang nama itu. Paham ya? Namullah musta'an. Fulan bin Alan SPD, sepedaan. Allah musta'an, sarjana pendidikan kata mereka. Enggak perlu barakallahu fiik. Lihat ini. Di dalam dalil-dalil tersebut terdapat anjuran motivasi untuk continue istimrar dalam mencari ilmu biduni haddin, tanpa batas. Wala nihayah, tanpa ada akhir. Berarti kapan akhirnya? Kalau sudah meninggal dunia, selesai. Iya kan? Kalau sudah dapat gelar mayit, udah. Paham ya? Nah, makanya ini menunjukkan bahwasannya orang mencari ilmu itu jangan dikasih batasan. Nanti kalau udah lulus, ya kan, sudah dapat S1, S2 misalkan, berhenti belajarnya. Jangan. Ahlus sunnah wal jamaah, nah barakallahu fiik, mempelajari ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah sampai ajal menjemputnya. Kita lihat, madamatir ruh fil jasad. Motivasi lagi nih. Selama ruh masih ada di jasad, li'anna, kata beliau, li'anna kullama kasra nasibuka minal miras azuma ajruka wa kasura khairuka wartafa'a qadruk indallahi tabaraka wa ta'ala. Masyaallah, lihat ini. Motivasi dorongan untuk senantiasa istimrar, continue dalam mencari ilmu tanpa batas, tanpa akhir. Selama ruh masih berada di jasad. Berarti selama apa? Masih hidup. Jadi jangan malas-malasan orang belajar, barakallahu fiik. Kalau udah ngajarkan ilmu, sudah menjadi syekh, ustaz, enggak belajar lagi, salah. Tetap belajar dia. Di antaranya belajarnya dengan cara apa? Mempersiapkan ulang untuk yang diajarkan, belajar lagi. Menelaah, mutolaah, mana yang perlu disampaikan, mana yang perlu ditambahkan faedahnya, tetap belajar. Paham ya? Naam. Apa kata beliau? Dikarenakan semakin banyak bagianmu terhadap warisan tadi, semakin banyak warisan yang kamu dapatkan, ilmu maksudnya,
'azuma ajruk, akan semakin besar juga pahalamu. Wa kasra khairuk, dan akan semakin banyak kebaikanmu. Karena semakin paham ilmu agama kan, orang kalau semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Sudah kita lewati bersama-sama kan dalilnya apa Zam? Hadisnya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu tolak ukurnya, rambu-rambunya. Tanda kebaikan seseorang itu adalah dipahamkan dia dalam ilmu agama. Nah, kita lihat lagi. Makanya jangan pernah tertarik dengan apa? Bisikan-bisikan luar, ya kan? Sekolah umum. Sudah lama ngaji, belajar di pondok, akhir-akhir melamun, ujung-ujungnya sekolah umum. Rugi saya, rugi besar. Paham ya? Sudah dilantunkan Al-Qur'an, melantunkan hadis, ujung-ujungnya malah sekolah umum yang dilantunkan nyanyian. Lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu macam-macam. Paham ya? Ya, selama ini hormat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya hormat dengan kain. Itu pun kadang betah selama setengah jam, seperempat jam. Sedangkan hormat kepada Allah Ta'ala ketika sholat 5 menit dah kecapean. Allahul musta'an. Jangan. Ingat-ingat, ya, tahan. Jangan pernah tertarik dengan apa? Yang namanya sekolahan umum. Yang antum saksikan bagaimana kerusakan-kerusakan di dalamnya. Yang tidak pernah sekolah umum sama sekali sejak kecil, alhamdulillah. Yang belum pernah bagaimana? Enggak usah nyoba. Anak nasihat, enggak usah nyoba. Cukup menyaksikan, tidak perlu membuktikan. Paham ya? Nah, kita lanjutkan sini, perhatikan. Kata beliau, wartafa'a qadruk, dan akan semakin tinggi kedudukanmu indallahi tabaraka ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akhadha bil ilm akhadha bihadin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Lihat, mengambil bagian dari ilmu tersebut. Paham ya? Karena ilmu ini ibaratnya apa? Harta simpanan. Jadi kalau kita punya harta simpanan, barakallahu fiik, kapan pun diperlukan dia bisa mengeluarkannya. Kita lihat sini. Ya'ni sara hadduhu awfar hudud, masyaallah. Maksudnya bagian dia itu menjadi bagian-bagian yang paling sempurnanya. Bagian apa ini? Dinar, dirham atau ilmu ini? Ilmu. Walam yu'arrid Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hudud ad-dunyawiyah. Lihat ini. Bi kasrati amwal, wala bil jah, wal mansib, wala bi kasratil walad, wala syai' min dzalik. Lihat. Rasulullah SAW tidak mengarahkan dan juga tidak barakallahu fiik menyebutkan atas bagian-bagian duniawiyah. Lihat, bagian duniawiyah beliau enggak menyinggung sama sekali. Karena dunia ini sudah diatur semuanya. Paham ya? Jangan pernah mengambil bagian dunia itu melebihi kadarnya, jangan. Ambil seperlunya. Nah, sisanya mana? Akhirat. Kita lihat ini. Rasulullah SAW, barakallahu fiik, tidak menaikkan kedudukan seorang dikatakan bagian-bagian tersebut bagian yang besar dengan apa? Patokan bagian-bagian dunia. Dengan banyaknya harta, kemudian banyaknya kedudukan, wal mansib, sama kedudukan juga, tidak pula dengan banyaknya anak, tidak pula sesuatu dari itu semuanya. Tapi tolak ukurnya kedudukan seorang hamba tinggi dengan apa? Ilmu syar'i. Percaya saja sudah. Kalau antum memiliki ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an Sunnah, antum amalkan dimanapun antum berada, dimuliakan. Paham ya? Tapi ingat, jangan pernah mencari kemuliaan dari manusia. Cukup kita mencari kemuliaan dan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mengajarkan ilmu, tenang pikirannya, tentram hatinya. Tapi kalau mencari ridha manusia, apa kata sebagian para ulama? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Mencari ridha manusia adalah apa? Suatu puncak yang tidak bisa diraih. Mahfum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Jadi ingat-ingat, ketika mencari ilmu, mengajarkan ilmu, jangan pernah mencari ridha manusia, mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia, mencari apa? Novel? Fulus manusia, jangan. Paham ya? Nah, harus siap mandiri. Paham ya? Tidak ada salahnya seorang pengajar itu kerja itu enggak ada salahnya. Justru mulia, iya kan? Bekerja lebih baik daripada minta-minta. Hanya saja pekerjaan orang itu berbeda-beda. Ada yang nampak kerjanya banting tulang peras keringat, ada yang kerjanya santai tapi dia punya kerjaan. Cair setiap pekan.
Ya kan? Mungkin dia tanam modal, kerjasama, ya kan? Atau mungkin dia barakallahu fiik jual beli online, enggak nampak tapi kerja. Paham ya? Intinya janganlah menggantungkan rezeki pada orang lain. Paham Islam? Jangan pernah menggantungkan rezeki pada orang lain. Paham ya? Orang lain ini bisa mati, bisa meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang hayyun la yamut, zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Jadi tenang pikirannya. Apalagi nyandarkan rezeki pada yayasan. Yayasan fulan bin alan, udah. Yayasan bubar, dapurnya keluar apa? Enggak keluar asapnya. Allahul musta'an. Ingat-ingat, kalau mengajarkan ilmu syar'i, Al-Qur'an Sunnah, sandarkan rezeki dan ekonominya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aman, tenang pikiran, tentram hatinya. Kita lihat. Kata beliau, "Wa madzalika illa li haqaratin mata'id dunya 'inda Allah azza wa jalla." Yang demikian itu kenapa? Rasulullah tidak mengarahkan kepada perkara-perkara dunia. Yang demikian itu dikarenakan tidak lain karena begitu rendahnya kenikmatan dan juga kesenangan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahih, rendah sekali. Ya kan? Dunia pertama hanya sekali, itu pun tidak kekal abadi. Kalaupun ada banyak, itu pun enggak selamanya. Tapi akhirat nampaknya sedikit tapi selamanya dan kekal abadi. Paham? Makanya ibaratnya orang ngejar dunia bagaikan ngejar apa kemarin? Bola. Iya kan? Antum ketika main bola, ya, main sepak bola, bola jauh dikejar, begitu dekat ditendang lagi, jauhkan lagi. Enggak pernah puas untuk ngejar bola tadi. Paham ya? Makanya kalau yang namanya dunia itu jalani saja sudah. Nah, ambil seperlunya sisanya akhirat. Wa li syarafil ilmi wal ulama, dan dikarenakan mulianya ilmu dan para ulama, rafa'allahu qadral ilm wa ahlah. Allah Taala mengangkat kedudukan ilmu dan juga pemilik ilmu, alladzina ta'allamul ilma ibtigha'a wajhillah. Di garis itu orang-orang yang mereka mempelajari ilmu karena wajah Allah. Bukan mempelajari ilmu karena apa? Biar terkenal, biar viral, biar dapat gelar al-ustaz, atau dapat gelar asy-syekh, jangan. Itu semuanya mencoreng niat, barakallahu fiik. Naam. Allahul musta'an. Wa nasharuhu, lihat, dan mereka menyebarkan ilmu fi ibadillah, menyebarkan ilmu di hadapan hamba-hamba Allah, wa amilu fi, dan mereka mengamalkan ada ilmu tersebut ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Taala, wa nahji Rasulillah SAW, dan juga berjalan dan mengamalkan ilmu sesuai dengan apa? Sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fin nususi, di dalam dalil-dalil kemarin yang kita lewati juga, al-bisyarah. Apa al-bisyarah itu? Kabar gembira. Ada kabar gembira. Nah, barakallahu fiik. Ada kabar gembira li talabi al-ilm, untuk pencari ilmu. Paham ya? Apa kabar gembiranya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya kan, kabar gembira. Artinya apa? Orang yang mencari ilmu itu tidak rugi. Walaupun hanya duduk sebentar itu enggak rugi. Karena jaminannya, lihat jaminannya. Barang siapa salaka, menempuh suatu jalan. Paham ya? Naam, yaltamisu fi ilma, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lihat. Niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Paham enggak paham? Hadir di majelis ilmu keutamanya besar. Karena ini syaratnya ini enggak harus paham loh ya. Semata-mata hadir saja itu dapat keutamaan. Apalagi sudah hadir plus paham lagi. Lihat ini. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kurang apa lagi? Nah, jangan sampai terikat dengan apa? Nah, pedoman waktu adalah uang, jangan. Namanya kalau waktu adalah uang, antum enggak akan sempat duduk di sini. Kita enggak akan sempat duduk menuntut ilmu. Karena apa? Setengah jam, 1 jam itu bisa dapat uang di luar sana kalau kerja. Ya kan? Tapi di majelis ilmu, paham ya? Itu yang dia dapatkan bukan uang tapi ketenangan hati. Sahih, coba antum bandingkan. Tenang mana? Di pasar setengah jam sama di pasar sama di masjid belajar setengah jam. Tentunya ketenangan ada di masjid tadi. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di luar bising, banyak kalam, banyak ucapan, ya kan? Ada yang berkata seperti ini, seperti itu, ada yang modus, ada yang macam-macam. Tapi di majelis ilmu, di masjid, masya Allah ketenangan hati dia dapatkan walaupun kehilangan apa? Keindahan dunia di luar. Jadi pahami. Tapi pastikan kalau sudah dapat akhiratnya, dunia tidak akan kemana. Paham ya? Kita lihat. Wa kullu aqilin yuridu at-tariq allati tusiluhu ila ridallah wa ila jannati sahih.
perlu modal gitu loh. Setiap orang yang berakal pasti ingin apa? Ingin jalan yang bisa menghantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Enggak ada berpangku tangan ingin masuk surga berpangku tangan, enggak mau belajar, enggak mau apa? Beribadah, enggak ada. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu menginginkan dalam pantun bagus sekali ya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Artinya kamu ingin selamat, ingin beruntung tapi enggak mau menempuh jalannya. Maka perhatikanlah yang namanya perahu itu tidak akan pernah berjalan di tempat yang kering. Pasti di tempat yang ada airnya itu. Maksudnya perlu proses. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu orang mencari ilmu itu. Perlu ngapa, murajaah. Tapi nanti kalau dapat hasilnya, bersenang-senang kemudian. Dengan apa? Dengan pahamnya dia terhadap ilmu, kemudian dia terbimbing dalam apa? Kehidupan kesehariannya, senang dia. Paham ya? Nah, makanya perlu proses. Kita ambil dikit lagi. Wal mubtala al mahrum huwa man a'rada 'anil ilm wal amal bih wa athara dunya 'ala akhiratihi Allahul musta'an. Ya ini. Dan orang yang diuji, yang diharamkan adalah orang yang berpaling dari ilmu dan berpaling dari beramal dengannya. Berpaling dari ilmu, mencari ilmu enggak mau, belajar enggak mau, ngamalkan pun enggak mau juga. Tapi bagaimana? Wa athara dunya. Lebih mengedepankan dunianya. Kalau dunia nggak usah nangan ya, gabung dengan apa kemarin? Pasan Prejo. Apa itu Dzulkarnain Pasan Prejo? Pasukan anti Prakerja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya orang nggak libur kerja itu boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Tapi orang-orang ini enggak. Ini orang ini kerja terus, ibadah dia abaikan, ya kan? Salat dia tinggalkan. Paham ya? Sampai enggak ingat mana daratan mana lautan. Sibuk dengan kerjaan tadi itu yang dilarang. Kalau setiap hari kerja ada larangan. Yang penting apa? Ingat baik-baik akhirat jangan diabaikan. Nah, itu aja. Paham ya? Pasan Prejo ini maksudnya adalah ungkapan tentang orang-orang yang kerja terus lupa akhiratnya. Nah, barakallahu fi di belakang truk itu ya, Pasan Prejo, pasukan anti prakerja. Enggak pernah libur kerja terus dia. Paham ya? Salat pun dia campakkan dia. Paham ya? Waktu adalah uang katanya. Allahul musta'an. Kita lihat ini. Maka orang yang diujinya diharamkan untuk mendapatkan surga adalah orang yang berpaling dari ilmu dan beramal dengannya. Ya kan? Berpaling dari ilmu dan berpaling dari beramal. Dan wa athara dunya, dan lebih mengedepankan dunianya ala akhirat daripada akhiratnya. Rugi ini. Orang ngejar dunia mati-matian, ternyata besoknya mati. Ya kan? Nah, rugi enggak kira-kira? Rugi. Tapi kalau ngejar akhirat walaupun besoknya mati, itu enggak akan rugi. Paham ya? Karena akhirat yang dia kejar itu apa? Adalah apa? Naam, kehidupan yang kekal abadi. Naam, kita lihat di sini. Wal ya'lam ar-raghib fil ilm anna turuqahu muta'addidah. Dan hendaknya orang yang raghib, berkeinginan kuat untuk mendapatkan ilmu, ketahuilah bahwasanya jalan-jalan ilmu itu beraneka ragam. Wa wasailuhu, dan sarana medianya mutanawwi'ah, bermacam-macam. Wa laysat mahsuratan fil halaqat, dan tidak terbatas pada halqah-halqah majelis ilmu saja. Walakin asasul ilm, penting nih, akan tapi pondasi ilmu orang barakallahu fiikum mendapatkan ilmu pondasinya at-talaqi, ketemu langsung, duduk langsung sama gurunya. Paham ya? Karena apa? Sudah kita lihat berkali-kali kan, orang kalau talaqi ketemu langsung, itu hasilnya beda dibandingkan dia hanya dengarkan audio. Ya enggak? Mungkin bisa lah dia dengarkan audio syekh atau ustaz ya, natat. Tapi biasanya agak tersibukkan dengan yang lain kalau dengar audio itu biasanya. Ya paling-paling ada camilan ya kan, ada satu gelas teh atau kopi lah paling-paling ya. Kemudian dia baru dengarkan bahwa buku tulis itu dengarkan suara audio syekh atau ustaz. Untuk catatannya mungkin kadang masuk ada enggak faedahnya. Tapi kalau air minumnya nih kemungkinan besar masuk, camilannya masuk. Itu bedanya dengan talaki langsung. Duduk di majelis ilmu, dengar langsung itu. Ingat-ingat ayat apa dalam surat Qaf itu akhir-akhir itu apa? Siapa orang-orang yang bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an, mengambil ilmu? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada peringatan bagi orang yang memiliki apa? Mata hati, akal untuk memahami. Alqas sam'a mencurahkan apa? Pendengaran, wa huwa syahid, menyaksikan langsung. Beda hasilnya. Paham? Dan ini antum buktikan sendiri bagaimana kalau
langsung talaki, berjumpa langsung dengan gurunya daripada apa? Sekedar mendengarkan suara atau audio. Nah, kemudian kata beliau, walakin asasul ilm at-talaqi wa sa'il halaqatul ilm, dan juga membikin halqah ilm. Halqah itu lingkaran. Lingkaran-lingkaran karena halqah karena seringnya itu melingkar. Seringnya melingkar itu ya halqatul ilm. Paham? Wal istima' dan berkumpul ala asyakhil ilm, di hadapan para masyayikhul ilm, bihasbi qudratihim, tergantung dengan apa? Kemampuan mereka. Ini yang benar. Jadi belajar yang benar itu kalau bisa hadir langsung. Memang sekarang zaman yang penuh dengan teknologi canggih ya, media sosial banyak sekali. Ya, bahkan ada yang mungkin sudah enggak asing lagi namanya Google itu, udah, enggak usah nanya sudah. Nah, kalau orang andalkan hanya Google itu kan hanya paling-paling dicari ketemu, hanya membantu saja, tapi ilmunya apakah dihafalkan? Maksudnya orang tersebut, paham ya? Enggak cukup sebenarnya. Media sosialnya hanya membantu saja. Adapun dia duduk langsung bermajelis menghafal, itu yang paling terbaik. Karena apa? Karena itu enggak perlu pulsa. Paham ya? Enggak perlu pulsa, enggak perlu kuota ya kan? Nah, enggak perlu jaringan internet ya kan, datang langsung. Tapi kalau Google, kalau ilmunya di Google, ilmunya di internet mati, Google ikut mati. Ya kan? Coba. Nah, menunjukkan bahwasanya pentingnya yang namanya apa? Menghafalkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafalkan hadis akan kuat argumennya. Dikit lagi, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, sahih. Dan bahwasanya di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, ini mengingatkan kita semuanya. Jadi kita ini walaupun punya ilmu, jangan pamer dengan ilmunya. Jangan merasa sok gitu ya. Dalam artinya tuh merasa udah paling berilmu sendiri, yang lainnya enggak punya ilmu. Jangan, itu salah. Karena kalau sudah pamer dengan ilmunya, sok berilmu sendiri, yang lainnya enggak punya ilmu, itu nanti ujung-ujungnya disombong dia. Diingatkan enggak dengar, merasa dia udah lulusan Timur Tengah ya kan, merasa sudah punya gelar LC. Ente baru kemarin sore baru belajar membaca kitab aja belum bisa. Ngejek-ngejek ujung-ujungnya. Itu karena apa? Merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki. Merasa dia udah ilmunya tinggi. Nah, itu salah loh ya. Lihat ini. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada yang lebih ilmu lagi. Paham ya? Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi untuk apa sombong? Iya kan? Hindari yang namanya kiber. Apa kiber itu? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Seringnya penyakitnya di sini. Penyakitnya ini bisa menimpa seorang santri, bisa menimpa seorang ustaz. Kiber ini. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Antum baru kemarin sore belajar udah mengingatkan ustadznya. Ustadz udah di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah sana, bertahun-tahun sana. Nah, akhirnya kan terima kebenaran kan? Dengan alasan yang sepele seperti itu kan? Seharusnya dia cukup mengatakan jazakallahu khairan ya, sudah mengingatkan, ahlan wa sahlan. Kritikan yang membangun, terima. Jangan enggak mau dikritik, anti kritik katanya. No comments katanya. Enggak perlu komentar lagi. Katanya. Salah atau keliru itu? Salah, sombong kali. Ilmunya seberapa? Ilmunya lihat ini. Ini baru satu, yang satunya lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya kan? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi sedikit ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Makanya jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Sabar. Siap menerima kebenaran, siap menerima nasihat. Kalau nasihatnya benar bagaimana? Fatur Rahman, diterima enggak nasihatnya? Diterima walaupun dari seorang santri. Jangan nyepelekan karena santri dia gurunya kemudian malah apa? Malah ngayal, bandel, bangkang, nolak, mutar-putar nyari apa? Pembenaran. Bukan nyari kebenaran. Umrah berkali-kali tanya kepada masyayikh cuma mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Allahul musta'an. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hati yang lembut dan lunak untuk siap menerima kebenaran. Nah, datang dari manapun kebenaran tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.